5 juta untuk 1 kali antar. Itu pesan yang Sugeng terima malam itu. Hanya mengantar seorang wanita ke Gunung Kendali Sada. Mudah, bukan? Tapi ia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Pintu yang seharusnya tidak dibuka. Ritual yang menuntut lebih dari sekadar nyawa. Dan bisikan dari kegelapan yang terus memanggil namanya. Sugeng ingin pulang, tapi ada sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, mohon dukungan untuk like dan komen serta subscribe channel ini. Terima kasih. Hujan turun dengan deras di desa kecil yang terletak di kaki Gunung Kendali Sada. Udara dingin merayapi setiap sudut rumah-rumah tua yang berjejer di sepanjang jalan tanah berlumpur. Sugeng duduk termenung di teras rumahnya yang reyot, menatap motor butut yang menjadi satu-satunya sumber penghasilannya sekarang. Dahulu, ia adalah seorang petani yang cukup berhasil, namun nasib berkata lain. Musim kemarau panjang menghancurkan panennya, utang menumpuk, dan sawah warisan keluarganya harus dijual untuk membayar rentenir. Kini Sugeng menjalani hari-harinya sebagai tukang ojek, mengais rupiah dengan mengantar orang-orang di desa ke pasar atau kota terdekat. Pendapatannya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Di usia 40-an, hidupnya semakin terasa berat, terutama setelah istrinya meninggal akibat sakit keras yang tak mampu ia obati karena keterbatasan biaya. Malam itu, Sugeng baru saja tiba di rumah setelah seharian mengojek. Tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih penat. Ia ingin beristirahat, tetapi suara petir yang menggelegar membuatnya tetap terjaga. Ia membuka sebatang rokok, mengisapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, rasa frustasi itu tetap ada, menghantui setiap jengkal kesadarannya. Hingga sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. "Mas Sugeng, bisa antar saya ke Gunung Kendali Sada malam ini? Saya bayar mahal." Mata Sugeng menyipit, membaca ulang pesan tersebut. Gunung Kendali Sada itu bukan tujuan biasa. Orang-orang jarang berani ke sana, apalagi di malam hari. Ada banyak cerita tentang tempat itu, tentang ritual aneh, orang-orang yang menghilang, dan suara-suara menyeramkan yang sering terdengar dari dalam hutan. Namun pikirannya kembali ke satu hal, bayaran mahal. Ia mengetik balasan dengan tangan. Sedikit gemetar. Berapa? Beberapa detik kemudian, balasan datang. 5 juta untuk perjalanan pulang pergi. Saya tunggu di depan warung Bu Rini. Sekarang, 5 juta? Sugeng membelalakkan mata. Itu jumlah yang sangat besar untuk 1 kali antar jemput. Tanpa pikir panjang, ia segera meraih jaket dan kunci motor. Warung Bu Rini sudah tutup saat Sugeng tiba. Hanya ada satu sosok yang berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Seorang wanita bergaun merah dengan payung hitam. Saat Sugeng mendekat, wanita itu menoleh. Wajahnya begitu cantik, tetapi ada sesuatu yang aneh pada matanya. Tatapannya dingin, nyaris tak bernyawa. Bibirnya merah menyala dan kulitnya pucat seperti porselen. "Sugeng?" tanyanya dengan suara yang lembut, tetapi dingin. "Iya, Mbak Linda." Sugeng memastikan. Wanita itu mengangguk. "Ayo, kita jalan sekarang." Tanpa banyak bicara, Sugeng menyalakan motor dan Linda segera naik ke boncengan. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan punggung Sugeng, ada sensasi dingin yang menjalar dari kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. "Mbak, kita pasti ke Gunung Kendali Sada?" Sugeng mencoba memastikan. "Ya," jawab Linda singkat. Sepanjang perjalanan mereka nyaris tak berbicara. Linda hanya duduk diam, sesekali memandangi langit yang masih dihiasi petir sesekali. Sugeng mencoba
mengusir rasa tidak enak yang menggerayangi pikirannya. Tetapi hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya terasa semakin mencekam. Hujan mulai turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Sugeng mempercepat laju motornya, melewati jalanan yang semakin menanjak dan dikelilingi hutan yang gelap. Jalan semakin menyempit dan kabut mulai turun. Tiba-tiba, Lenda berbisik di telinganya. Pelan-pelan di tikungan depan, ada sesuatu di sana. Sugeng menelan ludah. Dari balik kabut, ia melihat sesuatu bergerak di tengah jalan, seperti sesosok manusia. Namun, saat mendekat, tubuh Sugeng langsung membeku. Itu bukan manusia. Sosok itu memiliki tubuh manusia, tetapi kepalanya seperti kepala kambing dengan tanduk panjang melingkar. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Sugeng spontan mengerem mendadak. Namun saat ia mengedipkan mata, sosok itu telah menghilang. Ia menoleh ke belakang, berharap mendapatkan kepastian dari Linda. Namun wanita itu hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu apa yang baru saja terjadi. "Teruslah jalan," katanya dengan nada tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sugeng menelan ludah dan kembali menjalankan motornya, meskipun kini tangannya mulai gemetar. Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di depan mereka berdiri sebuah rumah tua dengan arsitektur Jawa kuno. Rumah itu besar, tetapi terlihat suram dan tidak terawat. Cahaya redup dari lampu minyak di beranda rumah menjadi satu-satunya sumber penerangan di tengah kegelapan. Sugeng mematikan mesin motor, lalu menoleh ke Linda. "Mbak, ini rumah siapa?" "Rumah Mbah Suto," jawab Linda sambil turun dari motor. Sugeng merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Nama itu tidak asing baginya. Mbah Suto, seorang dukun pesugihan yang konon memiliki kekuatan mistis luar biasa. Sebelum Sugeng bisa berkata apa-apa, pintu rumah terbuka dengan suara berderit. Dari dalam muncul seorang lelaki tua dengan jubah hitam. Matanya tajam dan wajahnya penuh dengan garis-garis keriput yang dalam. "Kalian sudah datang." Suaranya dalam dan berat membuat dada Sugeng semakin sesak. Linda berjalan mendekati lelaki tua itu, lalu berlutut dengan penuh hormat. Sugeng hanya bisa berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Mbah Suto menatapnya lama, seolah sedang menilai sesuatu dalam dirinya. Kemudian senyum tipis terukir di bibirnya. "Kau lapor, Sugeng?" tanyanya tiba-tiba. Sugeng sedikit tersentak. "Saya, tidak, Mbah. Saya hanya mengantar Mbak Linda ke sini. Tidak usah terburu-buru pergi." Mbah Suto melangkah ke dalam rumah. "Masuklah, aku yakin kau akan menemukan sesuatu yang menarik di sini." Sugeng menoleh ke Linda, mencari jawaban. Namun wanita itu hanya tersenyum samar, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Sugeng berdiri di sana, ragu. Seharusnya ia segera pergi. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang menahannya. Udara semakin dingin, dan suara hutan terasa semakin sunyi. Akhirnya, dengan langkah berat, Sugeng mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Tanpa menyadari bahwa ia baru saja melangkah ke dalam lingkaran kegelapan yang tidak akan mudah ia tinggalkan. Sugeng melangkah masuk ke dalam rumah Mbah Suto dengan hati yang tak tenang. Bau dupa bercampur dengan aroma anyir langsung menyergap hidungnya. Cahaya remang dari lampu minyak yang menggantung di langit-langit rumah menciptakan bayangan aneh di dinding, seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Di dalam, ruangan itu terasa lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Dinding kayu tua dihiasi dengan kain hitam dan jimat-jimat kuno.
Di pojok ruangan, sebuah meja kayu panjang dipenuhi sesajen. Kepala ayam, bunga melati, dan mangkuk-mangkuk berisi cairan merah yang baunya menusuk. Sugeng menelan ludah. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Dari balik kegelapan, Mbah Suto muncul, diikuti Linda yang berjalan di belakangnya dengan ekspresi tak terbaca. "Duduklah," kata Mbah Suto, menunjuk ke tikar pandan di tengah ruangan. Sugeng menurut, meski perasaannya semakin tak enak. Mbah Suto duduk bersila di depannya, lalu mengamati wajah Sugeng dengan sorot mata tajam. "Kenapa kau mau mengantar Linda ke sini?" tanya Mbah Suto tiba-tiba. Sugeng terdiam sejenak. "Saya cuma ojek, Mbah. Saya hanya cari uang." Mbah Suto menyeringai. "Uang?" Ia tertawa kecil, suara tawanya serak dan dingin. "Apa kau tidak penasaran dari mana uang itu berasal?" Sugeng tidak tahu harus menjawab apa. Linda tiba-tiba mendekat, lalu duduk di sampingnya. Wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi, kini berubah lebih lembut. Tangannya yang dingin menyentuh pundak Sugeng, membuat pria itu merinding. "Mas Sugeng, kalau saya katakan bahwa malam ini adalah malam keberuntunganmu, apa kau mau mendengarkanku?" Sugeng melirik Linda, lalu Mbah Suto. Perasaannya semakin tidak enak. "Apa maksudnya, Mbah?" Linda tersenyum. "Ada satu hal yang bisa mengubah nasibmu selamanya. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menjadi tukang ojek. Mbah Suto bisa membantumu, asal kau mau." "Mau apa?" Sugeng mulai gelisah. Mbah Suto mencondongkan tubuhnya ke depan, mengikuti ritualnya. Sebelum Sugeng bisa menolak atau bertanya lebih lanjut, Linda berdiri dan berjalan ke sebuah pintu di ujung ruangan. Pintu itu berbeda dari yang lain, terbuat dari kayu hitam pekat, dihiasi ukiran yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Linda mengetuknya 3 kali, dan pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan kegelapan di dalamnya. "Masuklah," kata Linda, suaranya seperti bisikan menggoda. Sugeng menggeleng cepat. "Tidak, Mbak. Saya cuma mau antar Mbak ke sini. Saya nggak mau ikut-ikutan." Linda tertawa kecil, lalu berjongkok di samping Sugeng. Tangannya yang dingin menyentuh dada Sugeng, lalu turun perlahan ke perutnya. Napasnya berhembus di dekat telinga Sugeng. "Mas Sugeng, saya tahu hidupmu sulit. Saya tahu kamu ingin keluar dari kemiskinan ini. Malam ini, Mbah Suto bisa memberikan apapun yang kau inginkan." Sugeng menelan ludah. Tubuhnya kaku, bukan hanya karena sentuhan Linda yang tiba-tiba, tapi juga karena firasat buruk yang semakin menguat dalam dirinya. "Kalau kau masuk ke ruangan itu dan mengikuti ritualnya," lanjut Linda, "kau tidak perlu lagi khawatir soal uang. Kau akan mendapat kekayaan, keberuntungan, dan kenikmatan yang belum pernah kau rasakan sebelumnya." Sugeng menatap pintu hitam itu dengan perasaan berdebar. Ia tidak bodoh. Ia tahu ini bukan tawaran biasa. Namun di saat yang bersamaan, pikirannya kembali ke rumah reyotnya, ke perutnya yang sering kosong, ke hari-hari yang penuh penderitaan. "Kalau saya menolak?" tanya Sugeng dengan suara pelan. Mbah Suto tertawa kecil. "Maka kau akan pulang malam ini dengan selamat." Sugeng mengerutkan kening. "Maksudnya?" Linda hanya tersenyum. "Kalau kau menolak, sebaiknya jangan pernah kembali ke tempat ini lagi. Jangan pernah menyebut nama kami. Jangan pernah melihat ke belakang saat kau pergi." Sugeng menelan ludah. Ia merasa seakan dirinya berada di persimpangan yang berbahaya. Di luar, angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, dan suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Sugeng akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah," katanya, meski jantungnya berdetak semakin cepat. Linda tersenyum puas.
Bagus. Ia lalu menggandeng tangan Sugeng dan membawanya masuk ke dalam ruangan hitam itu. Begitu Sugeng melewati ambang pintu, hawa di dalam ruangan itu terasa berbeda. Dingin, lembab, dan berbau busuk. Cahaya redup dari lilin-lilin hitam yang berjajar di sekeliling ruangan hanya menambah kesan mengerikan. Di tengah ruangan ada sebuah ranjang besar dengan tirai merah darah. Sugeng mulai gemetar. "Mbak, ini apa?" Linda mendekatinya, lalu mulai melepaskan gaunnya perlahan. "Ini bagian dari ritualnya," bisiknya. Sugeng mundur selangkah. "Maksudnya saya harus..." Linda tersenyum, lalu duduk di ranjang dengan tatapan penuh godaan. "Jika kau ingin kekayaan, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Sugeng merasa seluruh tubuhnya semakin dingin. Ia sudah mendengar desas-desus tentang ritual pesugihan di Gunung Kendali Sada. Salah satu syaratnya adalah melakukan hubungan terlarang dengan seseorang yang sudah dipilih. Namun sebelum Sugeng bisa memproses semuanya, sebuah suara mendesis di dalam ruangan. Bukan hanya itu, Sugeng menoleh ke belakang dan dadanya langsung sesak. Di sudut ruangan, di balik tirai, sesuatu sedang bergerak. Bukan manusia. Makhluk itu berbentuk seperti manusia, tapi tubuhnya lebih besar, bulunya lebat, dan tanduk melengkung mencuat dari kepalanya. Mata merahnya menyala di kegelapan, menatap Sugeng tanpa berkedip. Sugeng ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Linda berdiri dari ranjang, lalu berbisik di telinganya. "Kalau kau ingin kaya, Mas, kau harus menyerahkan dirimu padanya." Sugeng merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia baru menyadari satu hal, ini bukan hanya sekadar pesugihan. Ini adalah perjanjian dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Sugeng masih berdiri kaku di tempatnya. Tubuhnya terasa membeku, bukan hanya karena hawa dingin di ruangan itu, tapi juga karena ketakutan yang menjalar di setiap inci kulitnya. Linda yang setengah telanjang melangkah mendekatinya. Tubuhnya seakan memancarkan aura yang aneh, menggoda sekaligus menakutkan. Matanya menatap Sugeng dengan intens. Bibir merahnya sedikit terbuka, seolah menantangnya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Jangan takut, Mas," bisiknya seraya menyentuh dada Sugeng dengan jemarinya yang dingin. Di sudut ruangan, makhluk bertanduk itu masih berdiri, menatap mereka dengan tatapan lapar. Nafasnya terdengar berat, mendesis, seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Sugeng menelan ludah. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terperangkap di tempat. Mbak Suto tiba-tiba muncul dari balik pintu yang tadi tertutup rapat. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati Sugeng dengan mata penuh pengharapan. "Kau sudah ada di sini, Sugeng," katanya pelan. "Tidak ada jalan mundur." Sugeng menggeleng cepat. Saya nggak bisa. Saya nggak mau ini." Linda mendekap tubuh Sugeng, menempelkan tubuhnya yang panas ke dada pria itu. "Tenang, Mas. Ini tidak seburuk yang kau bayangkan." Tiba-tiba, tangan Linda mencengkeram kepala Sugeng dengan kuat, membuatnya menjerit. Sugeng merasakan sesuatu merayap masuk ke dalam pikirannya. Bayangan-bayangan aneh, suara bisikan, dan gambaran tentang kekayaan yang begitu nyata. Ia melihat dirinya duduk di sebuah rumah megah, dikelilingi wanita-wanita cantik yang melayaninya. Mobil-mobil mahal berjejer di depan rumahnya, dan di tangannya ada tumpukan uang yang tidak ada habisnya. Namun di balik semua itu, ia juga melihat sesuatu yang lain. Sosok-sosok mengerikan berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan mata hitam kosong. Ia melihat dirinya tertawa di dalam mimpi itu, tetapi suara tawanya terdengar bukan seperti manusia.
Sugeng tersentak kembali ke kenyataan. Tubuhnya berkeringat dingin. Linda masih menempel padanya. Tubuhnya kini terasa lebih hangat. Hanya satu langkah lagi, Mas. Sugeng menoleh ke arah Mbak Suto. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mbak Suto tersenyum tipis. Ini bukan hanya ritual pesugihan biasa, Sugeng. Ini adalah perjanjian, dan kau harus menyelesaikannya. Linda meraih tangan Sugeng dan membimbingnya ke ranjang besar di tengah ruangan. Sugeng masih berusaha melawan, tetapi tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Makhluk bertanduk itu mengeluarkan suara geraman rendah, seolah tidak sabar menunggu ritual dimulai. Sugeng akhirnya jatuh ke ranjang dengan Linda di atasnya. Namun, sebelum semua itu terjadi, sesuatu yang lain terjadi. Sesuatu yang lebih mengerikan. Linda tersenyum manis, tetapi perlahan-lahan wajahnya mulai berubah. Matanya semakin merah. Kulitnya yang semula halus berubah menjadi kasar dan bersisik. Senyumnya semakin melebar, hingga nyaris membelah wajahnya. Sugeng ingin berteriak, tetapi suaranya lenyap di tenggorokan. Linda, atau apapun makhluk itu sekarang, mendekatkan wajahnya ke wajah Sugeng, menjilat bibirnya dengan lidah panjang yang menjijikkan. "Lanjutkan, Mas," bisiknya. Tetapi suaranya kini lebih menyerupai suara dua orang yang berbicara bersamaan. Sugeng meronta, tetapi tangannya terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menoleh ke Mbak Suto, berharap ada penjelasan, tetapi lelaki tua itu hanya tersenyum. "Jangan takut, Sugeng. Ini hanya permulaan." Linda meraih belati kecil yang tergeletak di meja di samping ranjang. Dengan perlahan, ia menyeret ujung tajam belati itu di sepanjang dada Sugeng. Tidak cukup dalam untuk melukai, tetapi cukup untuk membuatnya menggigil ketakutan. Kemudian, ia mengangkat belati itu dan memotong telapak tangannya sendiri. Darah hitam pekat menetes dari luka itu, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dengan penuh gairah, Linda mengoleskan darahnya ke dada Sugeng, membuat pria itu hampir muntah karena baunya. Di sudut ruangan, makhluk bertanduk itu semakin gelisah. Matanya menyala lebih terang. Sugeng merasakan sesuatu merasuk ke dalam tubuhnya, membuat kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang. "Sekarang, kau harus memilih," kata Mbak Suto. "Kau bisa menyelesaikan ritual ini dan mendapatkan semua yang kau inginkan, atau kau bisa mati di tempat ini." Linda tertawa kecil, suaranya terdengar menggema di ruangan. Sugeng menatapnya dengan napas tersengal. "Apa yang terjadi kalau saya menolak?" Mbak Suto menyeringai. "Maka kau akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya." Sugeng mulai menangis. Ia tidak pernah membayangkan akan terjebak dalam situasi seperti ini. Ia hanya ingin mencari uang, bukan menjual jiwanya ke sesuatu yang ia bahkan tidak mengerti di kepalanya. Ia terus bertanya-tanya, apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir? Linda mendekatkan bibirnya ke telinga Sugeng. "Pilihlah sekarang, Mas, sebelum dia kehabisan kesabaran." Sugeng menatap makhluk bertanduk itu, yang kini mulai melangkah mendekat, mengeluarkan suara geraman yang semakin keras. "Kalau saya ikut ritual ini," Sugeng menarik napas dalam-dalam, "apa saya masih bisa pergi dari sini?" Mbak Suto tertawa kecil. "Kau bisa pergi, Sugeng, tapi bagian dari jiwamu akan selalu tertinggal di sini." Sugeng menatap Linda, yang kini menatapnya dengan penuh harap. Ia harus membuat keputusan. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka lebar, dan seseorang berdiri di sana. Seseorang yang seharusnya sudah mati.
Sugeng membelalakkan mata. Siti, istrinya, yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu, kini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya pucat, rambutnya basah, seperti baru saja keluar dari kubur, dan matanya kosong tanpa ekspresi. Namun ia memanggil Sugeng dengan suara yang sangat jelas. "Jangan lakukan itu, Mas." Suara itu terdengar begitu menyayat hati, membuat Sugeng terisak. Linda dan Mbah Suto langsung menoleh dengan ekspresi kaget. Makhluk bertanduk itu tiba-tiba meraung keras, seakan kehadiran Siti mengganggu ritual mereka. Sugeng merasakan tubuhnya mulai bisa bergerak kembali. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat dari ranjang dan berlari ke arah pintu. Tetapi sesuatu menarik kakinya, dan ia jatuh tepat ke lantai, menatap ke dalam mata makhluk itu yang kini berada tepat di depannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sugeng merasa bahwa kematian mungkin adalah pilihan yang lebih baik. Sugeng tersungkur ke lantai kayu yang dingin. Matanya masih terkunci pada sosok makhluk bertanduk yang kini menggeram tepat di hadapannya. Nafasnya yang berat menghembuskan aroma busuk yang membuat perut Sugeng mual. Tangan makhluk itu yang besar dan berbulu mencengkram pergelangan kakinya dengan kuat. Cakar hitam panjang mencengkeram kulitnya, menciptakan rasa sakit yang menusuk. Sugeng berusaha meronta, menendang sekuat tenaga, tetapi kekuatan makhluk itu jauh di luar batas manusia. Di ambang pintu, Siti, istrinya yang telah lama mati, masih berdiri dengan tatapan kosong. "Jangan lakukan ini, Mas." Suara itu terdengar seperti bisikan angin, tetapi menggema di seluruh ruangan. Linda berteriak marah. Dia tidak seharusnya ada di sini. Mbah Suto menoleh ke arah Siti dengan tatapan tajam. "Kau sudah mati, pergilah." Namun Siti tidak bergerak. Bibirnya hanya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa. Sugeng dengar dengan jelas. Tiba-tiba, makhluk bertanduk itu meraung dan mengangkat Sugeng dari lantai dengan mudah, mencengkramnya seperti boneka kain. Sugeng menjerit saat kuku. Tajam makhluk itu hampir menembus kulitnya. Dalam kepanikannya, Sugeng meraba-raba lantai, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membantunya. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan tajam. Belati. Dengan kekuatan terakhirnya, Sugeng mengayunkan belati itu ke lengan makhluk bertanduk. Celek! Makhluk itu menggeram marah, tetapi cengkeramannya melemah cukup untuk membuat Sugeng jatuh kembali ke lantai. Tanpa membuang waktu, ia merangkak ke arah pintu, mendekati Siti yang masih berdiri tanpa ekspresi. "Siti, tolong aku." Namun sebelum Sugeng bisa mencapai pintu, Linda menjerit dengan suara menggelegar, dan tiba-tiba sesuatu menghantam punggungnya dengan keras. Brak Sugeng terpental menabrak dinding. Kepalanya berdenyut hebat, penglihatannya kabur. Ia bisa merasakan darah mengalir dari pelipisnya. Linda berdiri di depannya dengan mata merah menyala, wajahnya penuh amarah. "Kau tidak bisa lari, Sugeng." Mbah Suto melangkah maju, suaranya masih terdengar dingin dan mengancam. "Kau sudah melangkah terlalu jauh. Sekarang, kau harus menyelesaikannya." Makhluk bertanduk itu kembali mendekat. Cakarnya siap menerkam Sugeng yang masih setengah sadar. Namun tiba-tiba Siti berbisik lagi. Kali ini, suaranya lebih jelas. Lari ke ruang bawah tanah. Sugeng tersentak. Ia tidak tahu dari mana Siti tahu tentang tempat itu, tapi ini satu-satunya kesempatan. Dengan sisa tenaganya, ia berlari ke arah koridor, mengabaikan rasa sakit yang mencengkeram tubuhnya. Linda berteriak, dan Mbah Suto mengacungkan tangannya, seolah ingin mengutuk Sugeng.
tetapi sesuatu menghentikan mereka. Siti bergerak. Untuk pertama kalinya sejak muncul, Siti melangkah maju dan menatap langsung ke arah Linda dan Mbah Suto. Tiba-tiba, lampu-lampu minyak di ruangan itu bergetar dan padam. Ruangan berubah menjadi gelap total. Sugeng tidak berpikir dua kali. Ia terus berlari, mengandalkan ingatannya untuk menemukan tangga kecil di sisi ruangan yang menuju ke ruang bawah tanah. Satu-satunya tempat yang belum ia lihat. Sugeng menuruni tangga kayu yang sempit. Napasnya terengah-engah. Di bawahnya ruang bawah tanah itu lebih luas dari yang ia bayangkan. Bau busuk menyengat langsung menghantam hidungnya, membuat perutnya ingin muntah. Ia meraba-raba di kegelapan, mencari sumber cahaya. Tangannya menyentuh sesuatu yang kasar dan dingin, sebuah obor kecil yang masih menyisakan bara. Dengan cepat, ia menyalakannya. Saat cahaya oranye dari api obor menerangi ruangan, Sugeng tersentak mundur. Mayat-mayat. Ruangan itu penuh dengan tubuh manusia yang membusuk, berserakan di lantai dalam posisi yang mengerikan. Beberapa masih mengenakan pakaian, beberapa tidak. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Beberapa dari mereka tampak baru. Sugeng mundur selangkah. Kakinya menginjak sesuatu yang lunak. Ia menoleh ke bawah. Sepotong tangan manusia terpotong berserakan di lantai. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Di tengah ruangan ada altar batu besar yang dipenuhi ukiran aneh. Di atasnya terdapat jantung manusia yang masih berdetak. Sugeng hampir jatuh terduduk. Apa ini semua bagian dari ritual pesugihan mereka? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Linda. Mas Sugeng, suaranya terdengar lebih rendah, hampir tidak manusiawi. Kau pikir kau bisa kabur? Sugeng menyalakan obor lebih terang, mengarahkannya ke pintu masuk ruang bawah tanah. Linda berdiri di sana, tetapi kini ia bukan lagi manusia. Kulitnya berubah kehitaman, matanya sepenuhnya hitam dengan pupil merah menyala. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar. Ia melangkah perlahan, tubuhnya bergerak tidak wajar, seperti makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ini sudah takdirmu, Sugeng, bisiknya dengan suara berlapis. Sugeng mundur, tetapi ia sadar bahwa tidak ada jalan keluar lain. Di belakangnya, altar batu itu bergetar. Jantung manusia yang tadi berdetak kini berdenyut lebih keras. Tiba-tiba, Sugeng mendengar suara lain. Suara Siti. Hancurkan jantung itu, Mas. Itu kunci mereka. Sugeng menoleh ke altar. Ia mengerti. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Tetapi jantung itu adalah sumber kekuatan Mbah Suto dan makhluk-makhluknya. Linda meraung dan melompat ke arahnya. Sugeng tidak punya pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat obor dan menghantam jantung itu. Duar, jantung itu terbakar dalam kobaran api yang aneh, mengeluarkan suara jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Linda berhenti seketika, tubuhnya bergetar hebat. Dari atas, terdengar teriakan Mbah Suto yang penuh kemarahan. Tidak, seluruh rumah mulai bergetar. Dinding-dindingnya retak, dan udara dipenuhi suara jeritan makhluk-makhluk yang tak terlihat. Sugeng tidak membuang waktu. Ia berlari secepat mungkin ke tangga, meninggalkan Linda yang tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Saat ia mencapai lantai atas, rumah itu mulai runtuh. Di tengah kekacauan itu, Sugeng melihatnya sekali lagi. Siti tersenyum padanya. Lalu semuanya berubah menjadi hitam. Sugeng terbangun dengan napas tersengal.
Tubuhnya terbaring di tanah basah, dikelilingi oleh reruntuhan kayu dan batu. Hujan masih turun, membasahi wajahnya yang penuh luka. Napasnya berat, dadanya naik turun seperti baru saja berlari sejauh puluhan kilometer. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa remuk. Matanya menyapu sekeliling. Rumah itu sudah tidak. Adat bangunan besar tempat Mbah Suto dan ritual mengerikan itu telah hancur, hanya menyisakan puing-puing hangus yang masih mengepulkan asap. Pohon-pohon di sekitarnya terbakar, tanah di bawahnya seperti baru saja diaduk oleh sesuatu yang datang dari bawah bumi. Ia masih hidup, tapi apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Sugeng menatap ke langit malam yang mulai terang di ujung timur. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia merasa seperti bisa bernapas. Namun saat ia bersiap bangkit, suara langkah terdengar dari belakang. Mas Sugeng. Sugeng membeku. Suara itu perlahan ia menoleh. Linda. Ia masih hidup, tapi sesuatu telah berubah. Linda berdiri di sana, tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Kulitnya yang dulu mulus, kini penuh retakan hitam, seperti porselen pecah. Matanya kosong, hitam tanpa cahaya. Bibirnya tetap tersenyum, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Sugeng mencoba berdiri, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Linda berjalan mendekat, kakinya tidak lagi menyentuh tanah, seperti melayang. "Dulu engkau ingin kaya, Mas." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Sekarang kau akan mendapatkan semuanya." Sugeng merasakan tubuhnya menggigil. Tidak, aku tidak ingin apa-apa." Suaranya gemetar. Linda berhenti tepat di depannya. Tangannya yang pucat meraih wajah Sugeng, mengusap pipinya dengan lembut. Tapi sudah terlambat. Sugeng ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya seakan lumpuh. Linda mendekatkan bibirnya ke telinga Sugeng. Dan saat itu, Sugeng mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara-suara lain, mereka ada di sana. Di balik pepohonan, di balik kabut, mereka mengintai. Sosok-sosok tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Mereka bukan manusia, mereka sudah menunggunya, dan mereka tidak akan membiarkannya pergi. Sugeng tersentak dari cengkeraman Linda, terhuyung ke belakang. Ia mencoba berlari, tetapi langkahnya goyah. Hutan terasa lebih gelap. Suara-suara aneh berbisik dari balik pepohonan, menyebut namanya dengan suara yang menggema. "Sugeng, Sugeng, Sugeng." Ia terus berlari, meski kakinya hampir tak mampu menapak. Namun di setiap sudut, mereka ada. Makhluk-makhluk itu berjalan di antara pepohonan, perlahan mendekatinya. Ia sadar, ia tidak bisa lari dari mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Sugeng menoleh. "Siti. Siti, tolong aku." Siti menatapnya dengan wajah sendu. "Mas, aku tidak bisa." Sugeng terisak. "Aku tidak mau mati, Siti." Siti menggenggam tangan Sugeng, lalu menatapnya dalam-dalam. "Kau tidak akan mati, Mas," bisiknya. "Tapi kau tidak akan pernah kembali." Sebelum Sugeng bisa bertanya, sesuatu menarik kakinya ke belakang. Ia menjerit, mencoba mencakar tanah, tetapi kekuatan itu lebih besar darinya. Linda berdiri di depan dengan senyum mengerikan. "Selamat datang di dunia kami, Mas Sugeng." Sugeng jatuh ke dalam kegelapan. Ia tidak tahu di mana ia berada. Yang ia tahu hanyalah suara-suara itu masih memanggil namanya. Hutan gunung. Kendali Sada sunyi kembali. Tak ada yang pernah melihat Sugeng. Lagi setelah malam itu, motornya ditemukan di pinggir jalan, tanpa pemilik. Rumahnya tetap kosong, tanpa ada tanda-tanda ia pernah kembali. Namun setiap malam, di sekitar Gunung Kendali Sada,
Orang-orang sering mendengar suara motor tua berjalan pelan di tengah kabut. Dan jika kau cukup sial untuk bertemu dengannya, seseorang akan membisikkan namamu dari belakang. Dan kau tidak akan pernah kembali. Tamat. Cerita selesai. Sugeng mendapatkan lebih dari yang ia harapkan dan membayar harga yang tak pernah ia bayangkan. Bagaimana menurutmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi cerita horor lainnya. Terima kasih.